Akibat adanya indikasi penggunaan ijazah palsu dalam seleksi penerimaan calon anggota MRP Papua Barat, panitia seleksi akan mengambil langkah tegas dengan menyerahkan persoalan tersebut kepada pihak kepolisian untuk segera diusut. Kepada sejumlah wartawan, juru bicara panitia seleksi anggota MRP Papua Barat, Philip Wamafma mengatakan, akibat adanya indikasi penggunaan ijazah palsu dalam seleksi penerimaan calon anggota Majelis Rakyat Papua MRP Papua Barat, panitia seleksi mengambil langkah tegas dengan menyerahkan persoalan tersebut kepada pihak kepolisian untuk segera diusut. Sebab menurut Philip, apabila panitia seleksi meloloskan peserta yang terindikasi menggunakan ijazah palsu, maka panitia seleksi turut serta terlibat melakukan perbuatan melawan hukum. Dikatakannya panitia seleksi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah untuk melakukan rekrutmen MRP Papua Barat tidak akan membiarkan penyimpangan terjadi dalam proses seleksi anggota MRP. Panitia seleksi juga akan bekerja keras untuk membantu Gubernur Papua Barat dalam mempersiapkan calon anggota MRP Papua Barat yang memenuhi persyaratan serta bersih dari perbuatan yang melawan hukum. Di kabupaten kota, kemudian di provinsi, ya, di sekretariat itu tidak berpikir sampai ke sana. Mereka yakin bahwa itu benar-benar saja. Padahal kami ingin tegaskan, kalau panitia seleksi loloskan saja ijazah-ijazah yang ilegal, itu berarti panitia seleksi turut serta dalam hukum, turut serta gitu, terlibat dalam suatu peristiwa perbuatan melawan hukum. Mengingat setiap calon anggota MRP Papua Barat yang mengikuti seleksi telah terikat sebagai peserta sesuai dalam peraturan yang berlaku, sehingga apabila dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum ada ditemukan peserta yang menggunakan ijazah palsu tersebut harus menanggung konsekuensi sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun Philip mengatakan, apabila para anggota yang terindikasi menggunakan ijazah palsu merasa keberatan, maka mereka diharapkan membuktikan keabsahan dari ijazah yang dimilikinya, sebab panitia seleksi memiliki data berdasarkan validasi yang dilakukan. Pada umumnya, ijazah yang digunakan para peserta seleksi anggota MRP Papua Barat berasal dari beberapa kampus yang berada di Provinsi Papua Barat, Papua, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Yogyakarta. Untuk itu, indikasi penggunaan ijazah palsu dalam penerimaan anggota MRP Papua Barat ini akan diserahkan kepada pihak kepolisian Polri Polda Papua Barat untuk segera diusut. Ya, kalau memang yang bersangkutan merasa benar bahwa apa ijazahnya legal, ya sudah, terserah saja, ya. Tetapi kami pun akan katakan seperti ini, validasi data kami seperti ini, dan dia harus buktikan kebenaran itu. Kalau memang dia tidak bisa membuktikan kebenaran itu, otomatis dia masuk dalam kategori ijazah palsu. Dan kami akan serahkan kepada Polda Papua Barat untuk mengusut kasus dugaan ijazah palsu oleh calon-calon anggota MRP. Jadi rata-rata ada di kampus di Papua Barat, di Papua, juga di Manado, di Makassar, di Jogja. Jadi rata-rata hampir seluruh Indonesia. Selaku juru bicara panitia seleksi, Philip mengungkapkan, indikasi penggunaan ijazah palsu tersebut terjadi atas kelalaian dari panitia perekrutan di tingkat kabupaten kota, karena mereka tidak meminta ijazah asli saat para calon melakukan pendaftaran. Selain itu, panitia pelaksana di tingkat provinsi juga tidak melakukan validasi ijazah yang saat dilakukannya registrasi di tingkat provinsi. Selain ijazah palsu, panitia seleksi juga menemukan adanya calon anggota MRP Papua Barat yang sudah melewati batas usia. Meskora Haring mengabarkan.